Pukul 6 waktu Indonesia Tengah. Inilah Radio Republik Indonesia Baobab dengan Warta Kepton, berita seputar Kepulauan Buton. Jadi penyaluran beras SPHP itu Pak 6.900 ton Pak. Jadi tersebar di 4 kabupaten dan 1 kota. Prioritas pasca pelantikan ini tentu karena kita ada OPD yang di merger, maka itu yang pertama kita utamakan karena ini adalah OPD kita yang di merger, ini ada 5 OPD yang di merger. Selamat pagi dari kawasan Limbowolio, kami sampaikan pokok-pokok berita. Perum Bulog Kantor Cabang Bau-Bau mencatat penyaluran beras stabilitas pasokan dan harga pangan atau SPHP tertinggi di wilayah Sulawesi Tenggara. Pasca pelantikan Sekda Bau-Bau Laude Darussalam prioritaskan percepatan penataan sejumlah organisasi perangkat daerah yang dimerger atau dilakukan penggabungan. Inilah Warta Kepton pagi selengkapnya hari ini Jumat 16 Januari 2026 bersama saya Waode Sabaria. Saudara, kita awali berita yang pertama. Perum Bulog Kantor Cabang Bau-Bau mencatat penyaluran beras stabilitas pasokan dan harga pangan atau SPHP tertinggi di wilayah Sulawesi Tenggara. Sepanjang tahun 2025 sebanyak 6.900 ton beras kualitas medium telah digelontorkan ke masyarakat. Selengkapnya dilaporkan Afriansa. Jadi penyaluran beras SPHP itu Pak 6.900 ton Pak. Jadi tersebar di 4 kabupaten dan 1 kota. Perum Bulog Kantor Cabang Bau-Bau mencatat penyaluran beras stabilitas pasokan dan harga pangan SPHP tertinggi di wilayah Sulawesi Tenggara. Sepanjang tahun 2025, sebanyak 6.900 ton beras kualitas medium telah digelontorkan ke masyarakat. Kepala Perum Bulog Cabang Bau-Bau, Hendra Dionisius mengungkapkan bahwa jumlah tersebut tersebar di 5 wilayah cakupan, yakni Kota Bau-Bau, Kabupaten Buton, Buton Selatan, Buton Tengah, dan Wakatobi. Menurut Dion, tingginya penyerapan beras SPHP di Kepulauan Buton disebabkan oleh kondisi geografis wilayah yang bukan merupakan sentra produksi padi. Berbeda dengan daerah seperti Konawe, produksi padi di Kepulauan Buton belum mampu mencukupi kebutuhan lokal. Jadi penyaluran beras SPHP itu Pak 6.900 ton Pak. Jadi tersebar di 4 kabupaten dan 1 kota. Dan ini merupakan penyaluran beras SPHP terbesar di wilayah Sulawesi Tenggara Pak. Di sini ini kan bukan daerah sentra produksi Pak ya. Kepulauan Buton ini bukan merupakan daerah sentra produksi padi beras. Memang ada produksi di sini, tapi tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan untuk 5 kabupaten kota ini. Jadi beras Bulog lah yang menjadi andalan terbesar saat ini untuk memenuhi kebutuhan beras yang ada di Kepulauan Buton. Makanya di tempat kami ini Pak penyerapannya paling besar untuk beras SPHP. Dion menambahkan kehadiran beras SPHP ini bertujuan memberikan pilihan bagi masyarakat saat harga beras di pasar mengalami kenaikan. Dengan harga yang lebih terjangkau, beras SPHP diharapkan mampu menjaga daya beli masyarakat. Memasuki Januari 2026, Bulog memastikan program SPHP terus berlanjut. Saat ini pihak Bulog tengah melakukan proses pembersihan gudang untuk menjaga kualitas beras sebelum didistribusikan kembali pada minggu depan. Mulai minggu depan kita akan bungkus kembali, kemudian kita akan distribusikan kembali baik itu ke pasar, ke pedagang maupun melalui TNI Polri dan juga gerakan pangan murah atau operasi pasar dengan pemerintah daerah Pak, dengan dinas-dinas terkait ya kan. Saat ini stok beras yang dikuasai Bulog Bau-Bau mencapai 3.000 ton. Jumlah ini diklaim sangat mencukupi untuk menghadapi hari besar keagamaan mendatang. Dion meminta masyarakat untuk tetap tenang dan tidak panik buying. Pemerintah menjamin stabilitas harga dan ketersediaan stok akan terus dipantau secara ketat. Reporter RRI Bau-Bau, Afriansa, terus mengudara. Kita ke berita berikutnya. Pemerintah Kota Bau-Bau bersama DPRD meninjau langsung lokasi rencana pemanfaatan ruang laut di Pantai Lakeba pada Kamis 15 Januari 2026. Peninjauan ini dilakukan sebagai tindak lanjut penolakan masyarakat nelayan terhadap rencana aktivitas PT Salsa Lakeba Permai. Wakil Ketua DPRD Kota Bau-Bau Adriansa Farmin menyampaikan DPRD dan Pemkot akan berkoordinasi dengan Kementerian Kelautan terkait perizinan
Pihak perusahaan juga diminta tidak melanjutkan aktivitas sebelum izin resmi diterbitkan. Sementara itu, Perwakilan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan atau PSDKP, Kementerian Kelautan dan Perikanan KKP RI menyebutkan proses perizinan masih berjalan di tingkat kementerian. Seluruh pihak baik perusahaan maupun masyarakat diminta tetap tenang dan menjaga keberlanjutan lingkungan pesisir. Pemerintah daerah menegaskan aspirasi nelayan akan menjadi perhatian utama. Hasil koordinasi dengan pemerintah pusat akan segera disampaikan kepada masyarakat. Anda sedang mendengarkan Warta Kepton, berita seputar Kepulauan Buton. Masih di Warta Kepton pagi dan kita ke berita lainnya. Pasca pelantikan Sekda Bau-Bau Laude Darussalam prioritaskan percepatan penataan sejumlah organisasi perangkat daerah yang dimerger atau dilakukan penggabungan. Selengkapnya reporter RRI Bau-Bau Hairul Mulku melaporkan. Prioritas pasca pelantikan ini tentu karena kita ada OPD yang dimerger, maka itu yang pertama kita utamakan karena ini adalah Sekretaris Daerah Kota Bau-Bau Laude Darussalam menegaskan bahwa penataan organisasi perangkat daerah OPD yang dimerger atau digabungkan menjadi prioritas utama pemerintah daerah pasca pelantikannya sebagai sekda definitif karena berdampak langsung pada kinerja birokrasi dan hak-hak aparatur sipil negara. Menurut Laude Darussalam, OPD yang mengalami penggabungan membutuhkan percepatan penataan, terutama pengisian jabatan struktural agar roda pemerintahan dan pelayanan publik dapat berjalan optimal. Yang menjelaskan percepatan penataan OPD merger menjadi krusial karena berkaitan langsung dengan administrasi kepegawaian, mulai dari gaji, tunjangan, hingga kepastian tugas ASN. Prioritas pasca pelantikan ini tentu karena kita ada OPD yang dimerger, maka itu yang pertama kita utamakan karena ini adalah OPD kita yang dimerger, ini ada 5 OPD yang dimerger, sehingga itu kita akan percepat untuk proses pengisian jabatan-jabatan yang ada di dalamnya. Di luar penataan struktur organisasi, Laude Darussalam menegaskan pentingnya sinergi lintas OPD tanpa ego sektoral, sebagaimana arahan Wali Kota Bau-Bau agar seluruh perangkat daerah bergerak dalam satu irama untuk mewujudkan visi dan misi kepala daerah, bekerja bersama sebagai satu tim yang solid untuk mewujudkan Bau-Bau yang lebih maju dan sejahtera. Saya sebagai yang dipercayakan untuk menjadi sekretaris daerah Kota Bau-Bau sangat berharap bahwa seperti yang disampaikan Wali Kota, kita semua OPD bekerja bersama untuk kemudian kerja bersama untuk mewujudkan visi misi dari Bapak Wali Kota Bau-Bau. Kita bekerja sama untuk mewujudkan apa yang menjadi harapan Bapak Wali Kota Bau-Bau. Adapun OPD yang akan digabung diantaranya BPKAD dengan Badan Pendapatan Daerah, Dinas Pendidikan dengan Dinas Pemuda dan Olahraga, Dinas Pariwisata dengan Bidang Kebudayaan, Dinas Perdagangan dan Perindustrian dengan Dinas Koperasi dan UKM, penggabungan Dinas Sosial dengan Dinas Ketenagakerjaan, Dinas Komunikasi dan Informatika dengan Statistik dan Persandian, penggabungan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dengan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, dan yang terakhir penggabungan Bapeda dengan Bidang Riset dan Inovasi Daerah atau Litbangda. Dari Kota Bau-Bau. Kita ke berita yang terakhir. Bupati Buton Tengah Azhari menegaskan komitmen pemerintah daerah dalam melestarikan budaya lokal sekaligus mempercepat pembangunan infrastruktur sebagai basis peningkatan pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat. Komitmen tersebut disampaikan saat menghadiri pesta panen dan tradisi Pokalapa di Desa Lolibu, Kecamatan Lakudo, Kamis sore yang dihadiri unsur DPRD, Bawaslu, OPD terkait, aparat keamanan, serta tokoh adat, agama, dan masyarakat. Tradisi Pokalapa dan KMBW yang digelar setiap tahun memiliki nilai historis dan simbolik, di mana Pokalapa dahulu menggunakan anjelai sebagai bagian dari strategi pertahanan. Kini tradisi tersebut dimaknai sebagai simbol kemenangan, harapan, dan doa agar masyarakat senantiasa diberi keberkahan. Bupati Azhari mengapresiasi konsistensi warga Desa Lolibu menjaga tradisi leluhur sebagai simbol syukur, persatuan, dan identitas budaya daerah.
Selain aspek budaya, Bupati Azhari memaparkan agenda strategis pembangunan daerah, mulai dari pembangunan kantor layanan vertikal, fasilitas kesehatan dan pendidikan, hingga penguatan infrastruktur jalan melalui instruksi Presiden jalan daerah dengan optimalisasi anggaran pusat. Saudara, sebelum kami akhiri, kami sampaikan pokok-pokok berita. Perum Bulog kantor cabang Bau-Bau mencatat penyaluran beras stabilitas pasokan dan harga pangan tertinggi di wilayah Sulawesi Tenggara. Pasca pelantikan Sekda Bau-Bau Laude Darussalam prioritaskan percepatan penataan sejumlah organisasi perangkat daerah yang dimerger atau dilakukan penggabungan. Demikian Warta Kepton hari ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Wadi Sabaria terus mengudara untuk Indonesia.